Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat spiritual Nusantara dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel ini, tempat kita menelusuri kisah-kisah misteri, ramalan leluhur, dan ajaran kebijaksanaan kuno yang penuh makna tersembunyi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, serta like dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang ikut belajar dan mengambil hikmahnya. Dukungan dari kalian sangat berarti agar channel ini terus tumbuh dan tetap konsisten menyebarkan pesan kebaikan dan kesadaran. Kisah yang akan kita bahas ini bukan ajaran mutlak, melainkan cerita legenda, mitos, dan ramalan spiritual Nusantara yang telah hidup turun-temurun. Anggaplah ini sebagai cermin kebijaksanaan leluhur, bukan sesuatu yang harus dipercaya sepenuhnya. Ambil sisi positifnya, tinggalkan hal yang tidak sesuai dengan logika dan keyakinan masing-masing. Karena pada akhirnya, setiap kisah hanyalah jembatan menuju pemahaman diri, dan kebenaran sejati tetap milik Sang Pencipta. Konon, dalam jagat spiritual Nusantara, ada satu kisah tua yang jarang dibicarakan dengan lantang, kisah tentang Satrio Piningit, sosok tersembunyi yang disebut akan muncul di masa kekacauan untuk menyeimbangkan kembali dunia. Namun yang menarik, para peneliti spiritual percaya bahwa kekuatan Satrio Piningit bukan hanya berasal dari kesaktian fisik atau kebijaksanaan batin, melainkan dari penguasaan ilmu 3 dimensi gaib, kemampuan untuk melihat dan berinteraksi dengan 3 lapisan realitas sekaligus: dunia nyata, dunia halus, dan dunia waktu. Dalam naskah kuno Jawa yang disebut Serat Sabda Palonaya Genggong, ada catatan samar tentang sosok Satrio Saka Pangrasa, sing mlaku ing antarane lintang lan lelembut, satrio dari rasa, yang berjalan di antara bintang dan roh halus. Para ahli tafsir spiritual meyakini kalimat itu bukan sekadar puisi, melainkan petunjuk bahwa sang satrio memiliki kemampuan multidimensi. Ia mampu melihat bukan hanya apa yang kasat mata, tapi juga energi dan pola takdir yang sedang bekerja di baliknya. Orang-orang tua di pedesaan sering berkata, nalika jagat katon kabut, mung wong sing waskita bisa ningali garis nasib sing sejati. Saat dunia tertutup kabut, hanya yang berilmu waskita yang dapat melihat garis nasib sejati. Dalam laku tirakatnya, Satrio Piningit disebut pernah bersemedi di 7 titik poros energi bumi, dari gunung, laut, hingga gua terdalam di tanah Jawa. Di sanalah ia dikatakan tercerahkan, bukan karena menerima wahyu, melainkan karena terbuka pandangan batinnya ke dalam 3 dimensi gaib. 1 dimensi fisik, jagat kasat mata, dunia manusia biasa, tempat waktu berjalan linier. 2 dimensi energi, jagat halus, tempat makhluk tak kasat mata, arwah, dan energi pikiran berinteraksi. 3 dimensi waktu, jagat kala, ruang tanpa waktu, di mana masa lalu, kini, dan masa depan saling bertaut. Dari sinilah muncul kepercayaan bahwa Satrio Piningit mampu mendengar masa depan, bukan lewat ramalan biasa, tapi dengan melihat pergerakan energi waktu itu sendiri. Ia tak menebak, melainkan membaca alur takdir yang melintas di antara dimensi. Namun ilmu 3 dimensi gaib bukanlah sesuatu yang bisa diwariskan begitu saja. Hanya jiwa yang benar-benar suci, berani menghadapi kegelapan dirinya, dan ikhlas terhadap takdir yang bisa membukanya. Dalam dunia spiritual Jawa, mereka menyebut proses ini sebagai ngrowot kauruh, yakni melebur diri menjadi satu dengan pengetahuan semesta. Beberapa spiritualis modern mengartikan kemampuan ini seperti quantum perception, kesadaran yang mampu melintasi realitas material menuju realitas energi. Namun bagi orang Jawa kuno, ini bukan sains, tapi laku batin tingkat tinggi. Maka muncul pertanyaan besar. Apakah benar Satrio Piningit sudah hidup di masa kini? Diam-diam mengasah ilmu 3 dimensi gaibnya sambil menunggu saat yang tepat untuk tampil? Ataukah ia masih tersembunyi, menyatu dengan rakyat biasa, menunggu tanda dari langit untuk membuka tabir kekuatannya? Yang jelas, ramalan leluhur selalu berkata, nalika cahya lan peteng dadi siji, Satrio bakal kawedar. Ketika terang dan gelap menjadi satu, sang Satrio akan terungkap. Mungkin, saat keseimbangan dunia terguncang dan kebenaran diputarbalikan, disitulah ilmu 3 dimensi itu bekerja,
membuka jalan bagi kebangkitan sang penyelamat yang telah lama tersembunyi. Dalam ajaran leluhur Nusantara, setiap dimensi memiliki pintu gerbang tersendiri, dan untuk membukanya, seseorang harus menempuh laku batin yang tidak biasa. Satrio Piningit, menurut kisah para pini sepuh, telah melewati ketiganya lewat proses panjang yang disebut meditasi tiga alam atau semedi tri jagat. Konon, laku ini dimulai dari menyucikan tubuh jasmani, kemudian menjernihkan pikiran, hingga akhirnya melenyapkan ego. Ketika tiga hal itu bersatu, barulah gerbang antara dunia terbuka, bukan karena dipaksa, tapi karena alam semesta mengizinkan. Itu, alam kasat mata, penyatuan dengan unsur dunia. Tahap pertama adalah menyatu dengan dunia fisik. Dalam semedi ini, sang satrio belajar mendengar suara alam, detak air, desir angin, getar bumi. Ia tak lagi melihat alam sebagai benda mati, tetapi sebagai makhluk hidup yang bernafas bersama dirinya. Leluhur Jawa percaya, siapapun yang benar-benar menyatu dengan unsur bumi, air, api, dan udara akan mampu mengendalikan energi alamiah tanpa merusak keseimbangannya. Satrio Piningit disebut pernah menjalani tapa di antara dua gunung selama 40 malam, tidak makan, tidak tidur, hanya duduk bersila mendengarkan denyut tanah. Dari sanalah ia dikatakan mendapat ilmu manunggaling kawulalan Gusti, kesatuan antara manusia dan sang sumber. 2. Alam halus, percakapan dengan cahaya. Tahap kedua disebut paling berbahaya. Ia harus menembus batas antara dunia manusia dan dunia energi. Dalam keadaan hening total, kesadaran sang satrio mulai terpisah dari tubuh fisiknya. Ia melihat bentuk-bentuk cahaya, mendengar bisikan halus, dan bertemu dengan entitas yang menjaga alam gaib. Beberapa ramalan mengatakan, di alam ini Satrio Piningit mendapatkan bimbingan dari guru tanpa wujud, sosok cahaya yang berbicara tanpa suara, mengajarinya bahasa semesta yang hanya bisa dipahami lewat rasa. Siapa ngerti rasa, bakal ngerti suara langit, kata pepatah kuno. Barang siapa memahami rasa, ia akan mendengar suara langit. Melalui tahap ini, ia mampu membaca getaran niat manusia, membedakan mana cahaya tulus dan mana gelap yang menyamar. Disinilah kemampuan melihat tanpa mata mulai tumbuh, kemampuan yang kelak membuatnya mampu membaca niat, bukan hanya tindakan. 3. Alam waktu, melintasi garis takdir. Tahap terakhir adalah yang paling misterius, meditasi di alam waktu. Di sini, Satrio tidak lagi duduk di bumi, melainkan di tengah keheningan tanpa arah. Masa lalu, masa kini, dan masa depan menyatu menjadi satu aliran cahaya. Dalam keadaan itu, ia tidak melihat waktu sebagai urutan, tetapi sebagai lingkaran hidup yang saling berulang. Ia menyaksikan bagaimana perbuatan manusia menimbulkan gelombang yang memantul di masa depan, lalu kembali membentuk nasib masa kini. Dari pengalaman ini, ia memahami rahasia terbesar, bahwa takdir bisa berubah bila kesadaran manusia berubah. Bukan berarti ia mengubah masa depan, tapi ia melihat kemungkinan terbaik dari setiap pilihan manusia. Para ahli kebatinan percaya, kemampuan ini menjadikan Satrio Piningit mampu berada di dua tempat sekaligus, berbicara dengan batin orang lain dari jarak jauh, bahkan hadir tanpa terlihat. Namun bagi dirinya, itu bukan kesaktian, hanya efek dari kesadaran yang meluas. Maka, tidak heran bila ramalan mengatakan, nalika wong pinter menghitung, Satrio wis nyawang kabeh. Ketika orang bijak masih menghitung, Satrio telah melihat seluruhnya. Meditasi tiga alam bukan sekadar laku spiritual, tapi peta menuju kebijaksanaan semesta. Dan Satrio Piningit, dengan segala kesunyian dan rahasianya, telah menapaki jalur itu hingga ke ujung batas manusia. Dalam banyak kisah mistik Jawa kuno, ada satu tahap yang menandai seseorang telah menembus batas realitas manusia, yaitu pertemuan dengan penjaga dimensi. Mereka bukan makhluk jahat, bukan pula dewa, melainkan entitas suci yang menjaga keseimbangan antara alam manusia dan alam gaib. Satrio Piningit, setelah melalui meditasi tiga alam, dikisahkan memasuki masa sunyi paling panjang dalam hidupnya. Ia menepi ke sebuah lembah tersembunyi,
di mana langit tampak seolah menggantung di atas kepala. Dalam keheningan yang melingkupi, ia duduk bersila di atas batu hitam besar. Disitulah gerbang dimensi terbuka. Cahaya yang menguji. Saat matanya terpejam, Satrio tidak lagi mendengar suara dunia. Hening berubah menjadi pusaran cahaya. Dari dalam pusaran itu, muncul bayangan-bayangan yang berbicara tanpa bibir, menguji hatinya dengan berbagai bentuk ilusi. Ada yang memperlihatkan tahta, kekuasaan, bahkan wajah-wajah orang yang memujanya. Namun Satrio tahu, itu hanyalah ujian kesadaran. Wong sing kepengin kauruh, kudu ora kepengin kamulian. Siapa yang mencari pengetahuan sejati, tak boleh menginginkan kemuliaan. Setelah menolak semua godaan, cahaya itu berubah menjadi sosok berjubah putih, bermata bening seperti embun pagi. Dialah yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Sang Juru Lawang, penjaga gerbang dimensi. Pesan dari Juru Lawang. Sang Juru Lawang berkata tanpa suara, namun setiap kata terdengar di dalam dada. 3 dimensi telah kau lihat, tapi hanya satu yang boleh kau sentuh, keseimbangan. Jangan gunakan mata batinmu untuk menguasai, gunakan untuk memahami. Jangan melihat untuk menilai, tapi untuk menuntun. Satrio menunduk, menyadari bahwa ilmu yang ia miliki bukan untuk kebesaran diri, melainkan untuk melindungi dunia dari kehancuran spiritual. Juru Lawang kemudian menunjukkan kepadanya peta cahaya, jaringan energi yang menghubungkan manusia, bumi, dan langit. Di sana, Satrio melihat bagaimana keserakahan dan kebencian manusia telah merusak garis keseimbangan itu. Jika garis ini terputus, kata Juru Lawang, maka dunia akan retak. Alam akan marah, dan langit akan menutup diri. Tanda-tanda retakan dunia. Satrio melihat visi yang menakutkan, air yang meluap, gunung yang bergemuruh, dan manusia saling membenci tanpa alasan. Namun di tengah kekacauan itu, ada satu titik cahaya kecil, cahaya kasih dan kesadaran. Juru Lawang berkata bahwa hanya dengan membangkitkan cahaya itu dalam diri manusia, keseimbangan bisa dipulihkan. Bukan pedang yang akan menyelamatkan dunia, bisik sang penjaga, tapi kesadaran yang terbangun dari dalam hati. Sejak saat itu, Satrio memahami makna sejati dari ilmu 3 dimensi gaib, bukan tentang kekuatan luar biasa, tapi tentang kemampuan membaca kehendak alam dan menuntun manusia menuju harmoni. Kembali ke dunia. Ketika kesadarannya kembali ke tubuh, malam telah berganti pagi. Udara di sekitar lembah terasa berbeda, lebih hening, namun lebih hidup. Satrio tersenyum, karena ia tahu tugasnya belum selesai. Ilmu 3 dimensi kini bukan lagi rahasia yang harus disembunyikan, melainkan amanah yang harus dijaga. Dalam ramalan Jawa disebutkan, nalika jagat rusak amarga tumindak manungsa, Satrio bakal tangi orang nganggo pedhang, nanging nganggo cahya rasa. Ketika dunia rusak karena ulah manusia, Satrio akan bangkit bukan dengan pedang, melainkan dengan cahaya kesadaran. Dan dari situlah awal mula legenda baru, tentang Satrio yang mampu berbicara dengan dimensi, menjaga keseimbangan alam semesta dengan mata batin yang menyala. Setelah pertemuan dengan Sang Juru Lawang, Satrio Piningit menyadari bahwa untuk menjaga keseimbangan 3 dimensi, ia tidak membutuhkan senjata dari besi atau api, melainkan senjata dari kesadaran dan getaran gaib. Ramalan kuno menyebut, senjata itu bukan benda, tapi energi yang lahir dari batin yang bersih. Dalam tradisi kebatinan Jawa, disebut sebagai Kridha Cahyaning Rasa, gerak dari cahaya rasa. Itu, keris Nur Kauruh, simbol kesadaran. Dalam banyak legenda, Satrio Piningit selalu digambarkan membawa keris. Namun keris itu tidak ditempa oleh pandai besi, melainkan dibentuk dari cahaya dalam dirinya sendiri. Keris ini disebut Nur Kauruh, yang berarti cahaya pengetahuan. Ia muncul hanya ketika hati sang Satrio mencapai keadaan sejati, ketika tidak ada kebencian, ketakutan, ataupun keinginan menguasai. Keris Nur Kauruh tidak melukai tubuh, melainkan menembus kesadaran, menghancurkan kebohongan, dan membangunkan kebenaran di dalam diri siapapun yang tersentuh olehnya. Bila Satrio menghunusnya, bukan darah yang keluar,
tapi energi gelap yang terurai menjadi cahaya. Satrio ora perang karo wong, nanging karo pepeteng sing delik ing cero ati manungsa. Satrio tidak berperang dengan manusia, melainkan dengan kegelapan yang bersembunyi di dalam hati mereka. 2. Tameng Wening, perisai keheningan. Senjata kedua Satrio bukan terbuat dari logam, melainkan dari hening yang murni. Tameng ini terbentuk saat pikirannya benar-benar tenang. Ia mampu menahan segala serangan batin, kebencian, fitnah, bahkan ilmu hitam yang dilontarkan musuh. Bukan karena melawan, tapi karena tidak ada celah untuk gelap menembusnya. Dalam dunia spiritual, hening adalah kekuatan tertinggi. Ketika seseorang tidak bereaksi terhadap keburukan, maka energi buruk itu kehilangan bentuk. Itulah rahasia Tameng Wening, perlindungan tanpa perlawanan. 3. Panah Sabda Langit, doa yang hidup. Ramalan lain menyebutkan bahwa Satrio memiliki kemampuan untuk melempar sabda yang bisa mengguncang hati manusia. Setiap kata yang ia ucapkan mengandung getaran doa, dan doa itu bergerak seperti panah menuju jiwa yang dituju. Inilah yang disebut Sabda Langit, kekuatan kata yang lahir dari kemurnian batin. Ketika ia berkata tentang keadilan, maka keadilan mulai bangkit. Ketika ia menyeru kedamaian, maka banyak hati yang tiba-tiba luluh tanpa tahu sebabnya. Sabdane ora banter, nanging suarane tekan langit. Ucapannya tidak keras, tapi suaranya terdengar sampai ke langit. 4. Mata tiga dimensi. Senjata terakhir bukan sesuatu yang bisa dilihat, melainkan kesadaran tiga lapis. Mata batin Satrio Piningit disebut mampu menembus tiga dunia. Dunia nyata, untuk melihat tindakan manusia. Dunia halus, untuk membaca niat dan energi mereka. Dunia waktu, untuk memahami akibat yang akan lahir dari setiap perbuatan. Dengan mata ini, Satrio tidak menilai berdasarkan tampilan, tapi berdasarkan getaran kebenaran. Ia tahu siapa yang tulus, siapa yang berpura-pura, bahkan sebelum mereka berbicara. Karena itulah, ia sulit ditipu, meskipun oleh penguasa atau pendeta sekalipun. Senjata yang tak dikenali dunia. Bagi dunia modern, kekuatan seperti ini terdengar seperti mitos. Tapi bagi para penjaga tradisi leluhur, semua ini adalah kode spiritual, simbol tentang bagaimana seorang manusia bisa mencapai puncak kesadaran tanpa kehilangan kemanusiaannya. Satrio Piningit disebut akan muncul bukan membawa perang, tapi membawa getaran perubahan. Ia tidak akan berteriak, tidak akan berkuasa lewat kekerasan. Namun, dimanapun ia berada, gelombang kesadaran akan menyebar, membuat orang-orang mulai terbangun dari tidur panjangnya. Senjatane ora katon, nanging gawe jagat gumeter. Senjatanya tak terlihat, tapi mengguncang dunia. Ilmu tiga dimensi kini bukan hanya tentang penglihatan, tetapi tentang tanggung jawab menjaga keseimbangan alam dan batin manusia. Namun, perjalanan Satrio belum selesai, sebab setelah menguasai senjata tak kasat mata, ia harus menghadapi ujian terakhir, yang akan menentukan apakah dirinya benar-benar layak disebut penyelamat. Setelah melalui perjalanan panjang antara dunia fisik, halus, dan waktu, setelah berhadapan dengan sang juru lawang dan menguasai senjata tak kasat mata, Satrio Piningit sampai pada titik terakhir perjalanannya, ujian akhir kesadaran. Ujian ini bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Sebab semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dalam pula bayangan dirinya yang harus dihadapi. Pertemuan dengan bayangan diri. Dalam semedi sunyi di puncak gunung, ketika langit malam tampak seolah terbelah, Satrio melihat sosok yang menyerupai dirinya. Sama rupa, sama suara, tapi matanya menyala merah. Sosok itu berkata dengan nada dingin, "Kau sudah menembus tiga dimensi, tapi apakah kau yakin mampu menembus dirimu sendiri?" Bayangan itu bukan makhluk asing, melainkan cerminan dari sisi gelap hatinya sendiri. Rasa marah, kecewa, dan keinginan membalas ketidakadilan dunia. Dalam sekejap, seluruh kebijaksanaan dan kesadaran yang telah ia bangun mulai diguncang oleh emosi yang lama ia kubur. Di sanalah Satrio menyadari bahwa musuh terbesar bukanlah kekuatan jahat dari luar, tapi ego yang masih hidup di dalam.
Ia menutup matanya, menarik napas panjang, dan berkata dengan lembut, "Aku tidak akan melawanmu, karena kau adalah bagian dari diriku." Dan saat ia memaafkan bayangan itu, tubuh gelap itu perlahan menghilang, menyatu kembali ke dalam cahaya hatinya sendiri. Pada momen itulah, gerbang ketiga dimensi benar-benar terbuka sempurna, menyatu dengan jagat raya. Setelah melewati ujian itu, Satrio Piningit tidak lagi merasakan batas antara dirinya dan semesta. Ia bisa mendengar bisikan bumi, merasakan denyut air, dan memahami duka manusia tanpa harus berbicara. Ia bukan lagi hanya seorang manusia dengan kesaktian luar biasa, melainkan bagian dari kesadaran semesta itu sendiri. Ramalan mengatakan, pada saat itu, alam akan memberi tanda. Angin berhenti sejenak, burung terdiam, dan bintang di langit bergetar seolah memberi salam. Itulah pertanda bahwa sang penjaga keseimbangan telah siap. Namun ia tidak akan menampakkan diri sebagai raja, nabi, atau pemimpin besar. Ia akan berjalan di antara rakyat biasa, menjadi bagian dari mereka, tanpa dikenal namun berpengaruh. Satrio ora teka nganggo jubah, nanging nganggo rasa. Satrio tidak datang dengan jubah kebesaran, melainkan dengan kepekaan rasa. Misi di dunia manusia. Ujian terakhir membuat Satrio memahami satu kebenaran sederhana namun dalam, bahwa ilmu tiga dimensi gaib bukan untuk menguasai dunia, tapi untuk membimbing kesadaran manusia menuju keseimbangan. Ia tahu, perang terbesar manusia bukan melawan sesama, tapi melawan kebodohan, keserakahan, dan ketakutan yang memenjarakan jiwa. Maka, dimanapun ia berjalan, akan muncul perubahan, tidak karena mukjizat, tapi karena energi kesadaran yang ia bawa. Orang-orang di sekitarnya akan mulai melihat dunia dengan hati, bukan hanya dengan mata. Dan perlahan, dunia yang penuh kebencian akan mulai disembuhkan, sedikit demi sedikit. Ramalan yang tertutup. Serat kuno Jawa menutup kisahnya dengan kalimat misterius. Nalika sang waktu wismu terbali, lan rasa manungsa wis tangi, Satrio ora katon nanging wis nyawiji. Ketika roda waktu berputar kembali dan kesadaran manusia terbangun, Satrio tidak terlihat tapi telah menyatu. Artinya, mungkin Satrio Piningit bukan sosok tunggal, mungkin ia adalah kesadaran baru yang lahir di hati setiap manusia yang mulai sadar, lembut, dan berani menjaga kebenaran. Mungkin, ilmu tiga dimensi, itu bukan sekadar kemampuan gaib, tapi kesadaran penuh antara tubuh, batin, dan waktu. Dan bila ramalan itu benar, maka tanda-tandanya sudah mulai tampak. Semakin banyak orang yang mulai bangkit, mencari kebenaran, mencintai bumi, dan menginginkan kedamaian sejati. Mungkin, Satrio itu bukan lagi dia, melainkan kita. Satrio wis tangi, ora saka gua utawa gunung, nanging saka cero ati saben manungsa. Satrio telah bangkit, bukan dari gua atau gunung, melainkan dari dalam hati setiap manusia.